Hai sahabat yang terdalam, selamat datang di podcast yang terdalam. Di sini kita akan saling berbagi rasa yang terdalam. Sekarang, duduklah yang tenang, rebahkan dirimu jika perlu. Kita akan larut bersama dalam rasa yang terdalam. Hai sahabat yang Sukai. sahabat yang terdalam. Aduh, rusak dia emang udah. Ya rusuh dia emang. Kembali lagi bersama kita, gue Novel dan Saya Ibu. Gaby. Ibu. Nyonya. Nyonya. Ya, kali ini kita akan ngebahas satu lagu dari band yang... Tunggu, itu segmen nanti. Iya, enggak, aku masih Acika doang. Iya, kita bakal kacau pembukaan. Ya. Ya udahlah, ini begitu. Ya jadi di segmen Selisih Karya kita ngebahas satu band. Sebenarnya bukan band ini. Apa dong? Dia solo, cuma pakai nama lain, okay. gitu. Terus juga ada apa? Ini filmnya juga ini ya. Ya ini jadi salah satu original soundtrack. Terus ada Selisih Bahasa, Curhat yang kita akan bacain dari DM teman-teman. Sama terakhir Kata yang Terdalam. Ya udah, kita lanjut aja langsung ke Selisih Karya. Oke. Ya, tadi kan gue bilang. Kok dipanggil Kuy? Oh. Kok gue nggak tahu, udah mulai selalu deh. Maaf ya, aduh. Kacau. Kita nggak mabok, cuman dia ini aja yang mabok. Mabok kata-kata. Iya, jadi ini ada satu musisi. Kalau di sini tuh dia, setahu gue dia bukan band, cuman emang pakai nama lain dari vokalisnya Fish. Terus bikin solo pakai nama Hindia. Ini menarik. Judul lagunya bakal kita bahas adalah Secukupnya, yang mana menjadi salah satu soundtracknya film NKCTHI gitu. Gue bacain ya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang, renggang, tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang. Di esok hari, tubuh yang berpatah hati, bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun terhadir, seakan paling mahir, menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil. Kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya. Putus asa, terekam pedih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sirna, mengapur berdebu. Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya. Semua yang sirna akan kembali lagi. Semua yang sirna kan nanti terganti. Suka gua. Dia suka. Ini kayak ini juga kan membahas fenomena zaman now juga ya. Kita banyak yang mencari validasi, terus kita scrolling Instagram gitu kan, ngelihat wah momen-momen masa lalu yang kayak dia bilang semua ngerekam itu dalam semua, semua direkam, foto, video, masukin IG, Facebook, pamer kekayaan segala macam. Kangen sama yang sedih. Jadi mudah kangen gitu sama apa yang udah hilang gitu kan. Nih, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sirna, mengapur berdebu, kita semua gagal. Jadi dia ngingetin juga nih gitu, kita semua gagal kok, bukannya gue pengen jadi lebih baik kan, kata di atas dia bilang merasa paling mahir. Merasa paling mahir. Ya seru sih, gue suka nih liriknya, memanusiakan manusia gitu.
Emang sih ini vokalisnya nama Bagas atau siapa ya? Bagas kalau nggak salah ya vokalisnya, gue lupa deh. Iya, Baskara ya? Baskara itu kata bapak sutradara Baskara. Iya, liriknya emang tajam sih nih anak, apa ya, bener-bener yang pinter sih aku. Iya. Musiknya juga ini ya seru ya, pas gitu. Keren. Buat anak-anak seumuran kita. Seumuran mereka Ya. Tolong aku ikutan dong. Pas sutradara dia mulai ngaco, dia merasa muda. Muda loh saya. Ya udah mudah-mudahan. Ya segitu dulu. Ya. Kalau kalian punya karya boleh di mention aja ke kita, kasih tahu baik itu single, buku atau apapun itu. Selama masih romance, ini walaupun India kayaknya bukan rock sih ya, lebih ke pop sih kayaknya ya. Dance music gitu-gitu juga ya kayak. Ya apapun. Cuman di sini kenapa dipilih? Walaupun musiknya lebih upbeat tapi liriknya emang tajam, makanya kita pilih gitu. Nah, kalian bisa aja nih, misalnya kalian punya musik rock tapi liriknya bener-bener yang terdalam banget gitu, yang terdalam banget. Itu bisa aja kita bahas bareng-bareng, dan kita ngebahas, kita selisih bukan berarti kita paling paham, paling ngerti, lagi kita cuma pengen ngerti aja, pengen nerjemahin aja apa yang karya yang ada, ya udah gitu. Jadi tidak ada salah dan benar di sini. Begitu. Oke? Oke, kita masuk ke selisih bahasa. Ayo lu. Aku capai. Udah segini, aku capek sekali. Ya, kita di segmen capai. Selisih bahasa. Kita mau bahas tadi kata tadi tuh yang si Gaby bilang tadi, capai. Penulisannya yang benar capai atau capek? Capai. Ternyata penulisan benar adalah capai, bukan capek. Iya. Bukan CAPEK, tapi CAPAI, capai. Tapi capai ini juga punya dua arti. Betul. Iya, jangan salah imbuhan. Bukan hanya sekali imbuhan sih. Tergantung penempatannya aja gitu. Maksudnya kalau capai satu emang letih, lelah, capek tadi. Satu lagi artinya ya meraih sesuatu. Misalnya ini gue baca dari KBBI ya. Mencapai hendak memegang dengan mengulurkan tangan, belalai dan sebagainya. Jadi yang tertangkap gitu ya? Iya, meraih. Misalnya ketika sebenarnya dari arti si capai ini bisa dua, tapi akan lebih tegas ketika dikasih imbuhan. Gitu maksud lu kan? Mencapai atau dicapai kayak gitu. Kan kalau capai yang maksudnya letih lelah itu kan nggak pakai imbuhan kan? Nggak pakai imbuhan gitu. Kalau yang pakai imbuhan jadi beda nih. Iya. Bahasanya. Baru tahu gua, berarti gua sama. Gua juga sering salah nulisin, gua mikir-mikir. Salah yang di mananya? Salah masih nulis capek. Oh iya, kalau itu iya. Kan bahasa cuman iya betul. Cuman lelah ketika benar. Ketika nulis ke puisi, prosa atau kutipan, gua prefer menggunakan kata letih, lelah gitu. Ternyata bisa ya, capai ya. Capai. Ya. Cuman kalau pakai imbuhan beda tuh jadinya. Terlalu capai menggapaimu, Aku terlalu capai mencapaimu. Aku terlalu capai berusaha mencapaimu. Bisa tuh. Soalnya aku kebanyakan makan cabai. Itu cabai. Kebanyakan makan cabai jadi capai. Ini jangan-jangan acara ini lama-lama jadi emosi bawahnya nih. Iya. Mbak Gaby rusuh soalnya. Ya udah, itu tadi satu kata yang kita bahas, dan semoga teman-teman dan kita pribadi juga akhirnya tahu juga ternyata kepentok. Ternyata capai itu tulisannya tidak capek tapi capai, dan artinya ada dua seperti kita ketahui. Letih dan lesu atau meraih sesuatu harus dikasih imbuhan. Oke, selanjutnya. Seru ya. Ada lagi nggak kata-kata yang ingin kalian tanyakan? Ingin sharing juga boleh. Kalau ini mau dijadiin challenge juga nggak? Kayak gue tadi tuh mencapai cabai. Gak usah ya? Gak usah lah. Itu dulu. Yang dua kemarin udah nonton belum episode yang dua di belakang itu ya? Ada Asmara Loka dan Dersi. Jangan-jangan di episode tayang udah dihubungin. Anda bagaimana? Kita perpanjang pura-pura. Next.
Tapi itu bisa jadi Ya. jadi rutin kita adain. Iya. Kita nemu satu diksi, kita umumin di sini, nanti kita posting juga di IG, ngajak Iya. teman-teman. Biar makin banyak yang pakai lagi. Jadi Iya. orang tuh taunya bahasa Indonesia nggak itu aja. Betul. Banyak loh kata-kata indah lain. Kan serius gue ngomongnya. Iya, siap. Yuk, mari kita masuk ke segmen berikutnya ya. Curhat yang terdalam. Cuy, ini yang DM banyak banget ini. Satu, pilih satu, pilih dua, pilih tiga. Tuh dulu. Jadi kan kita udah buka sesi curhat dan ada berapa? Yang masuk nih banyak nih kalau DM. Jadi kalau misalnya mau ditanggepin cepet, Iya. itu ke ini aja ya, ke podcast yang terdalam @gmail.com gitu. Sama kasih nomor kalau mau kita telepon. Nomor telepon. Nomor telepon, bukan nomor rekening. Itu kita ngasih. Ini aku mau curhat ya. Maaf kalau spam. Aku habis putus sebulan yang lalu dan patah hati banget, hancur banget kayak mayat hidup lah. Waduh, kasihan. Hancur banget kayaknya. Suatu hari setelah putus dia bilang kalau dia nggak mau pacaran dulu, mau fokus benerin keuangan dia. Oke. Aku paling tidak suka orang menggunakan alasan klise. Modus. Tuh kan bener, ternyata. Tuh kan. Tapi nyatanya malam ini dia jalan sama cowok barunya. Oh, cewek yang nolak. Iya, cewek nih yang Kira mutusin. cowok. Memang sih gue nggak berhak ngelarang dia, tapi gue ngerasa kayak gue masih berusaha untuk bangkit dari patah hati. Dia udah berpaling aja. Sementara gue buat berpaling aja susah. Gue milih untuk sendiri karena mau fokus sama hidup. Well, gimana ya? Yang ampuh biar gue bisa ikhlas ngelepas dia. Gue sengaja nggak blok dia biar dia tahu kalau gue sukses tanpa dia. Nah udah, itu jadi motivasi kamu aja. Kerja keras, fokus sama kerjaan, raih cita-cita, raih mimpi, sukses. Suka ada yang cengar-cengir. Kayaknya ada part curhatannya mirip. Tadi ngeliat. Lama-lama kamera dibanting. Iya, itu udah jalan yang cepat. Tepat. Ya gitu aja dulu. Intinya sih mengubah aura negatif jadi positif kan, menjadi lebih ya udahlah daripada pikirin dia segala macem ya. Toh ketika sudah sukses Toh yang bohong dia gitu kan. Iya. Istilahnya. Nah, sama yang lain juga nih, please jangan gunain alasan klise. Iya. Kalau udah nggak mau, bilang aja nggak mau. Iya, Nggak usah kita yang biasain fair gitu aja ya, biar minim drama gitu, kasihan orang. ya kalau drama sih nggak apa-apa. Mbok ya plot twistnya lebih enak gitu. Jangan yang aku mau fokus sekolah, fokus kerjaan. Apa orang pakai ngeles kayak gitu tuh juga karena ada kita tuh paling takut nerima kejujuran gitu loh, nggak sih? Iya Kan takutnya juga. gini misalnya, kita udahan ya soalnya gue udah nggak mau sama lu. Terus lu bilang, misalnya lo kenapa? Lu masih bisa kok mau sama gue nih, gue pikir. Ya, tapi kan balik lagi, ketika misalnya gue ngomong, kita udahan ya, gue udah nggak suka sama lo. Gue bisa terima nggak gitu kan akhirnya? Ya kan hak gue dong. Ya memang sih. Kan tapi langsung mungkin- cut di situ. Misalnya gini, itu jauh perdebatannya jauh lebih singkat ketika Iya ya kan. sih, daripada sakit hati. Kita udahan ya. Kenapa? Aku mau fokus Bukan kerja. kamu kok, aku kok ini bokis Iya, banget. sama ini yang aku mau fokus kerja. Apa hubungannya kerja lo sama percintaan, bukannya bahkan bisa saling membantu? gitu loh. Kemarin juga lu kerja. Iya, kemarin juga kerja. Ya nggak sih? Ya. Lebih baik ketika misalnya dibandingin satu lagi ya. Sorry, kita nggak usah lanjut nih. Kenapa? Gue udah gak ada rasa sama lo. Iya. Mendingan gitu, Fer. Kenapa? Ya, Gak tahu, maaf ya. Udah gitu ya, aja kayak. ya gue udah gak ada rasa. Nggak usah ngungkit yang gimana-gimana. Itu jauh lebih straight to the point nih. Ya Pak ya. Iya gitu. Intinya katanya dua. Intinya begitu, nggak usah pakai alasan gitu. Nah, yang buat ditinggalin juga kayak teman gue nih. Fokus saya kerjanya gitu kan. Kameranya putar coba biar lihat. Fokus kerja. Putar ke lu. Udah. Lu in frame biar tahu siapa yang diomongin. Ya udah kayak Iya, gitu. Jadi fokus. jadi fokus ke hal yang positif aja gitu. Ya, menunjukkan kalau dia itu nggak worth it untuk diperjuangkan. Setuju. Wah, akhirnya dia bersuara. Iya. Marilah Begitu. kita hemat waktunya masing-masing. Iya. Hemat waktu lu, hemat waktu gue gitu. Jujur gitu.
sama energi salurnya hal-hal yang bener aja gitu. Dan tadi buat yang lu curhat tanpa lu sadarin, lu udah ngejawab sendiri dari pertanyaan lu. Yang lo lakukan adalah fokus sama kerjaan. Dan bukan berarti ya ketika lo udah sukses lo menganggap hina orang, nggak usah. Jangan ada niat ke situ lah. Iya, ketika lo ngejar karir lo, finansial lo, pekerja segala macam, bisnis lo, bukan untuk balas dendam sih, tapi menunjukin ke lo sendiri bahwa gue bisa kok gitu, gue bisa gitu. Dan yakinlah ketika itu nanti akan ada orang yang jauh lebih menghargai lo gitu. Iya. Bukan berarti karena posisi lo saat itu ya, tapi ya yang bakal ngelihat prosesnya berjuang sampai di titik itu dan lebih worth it. Oke? Oke. Udah? Udah jadi nanya. Emosi Bapak. Ya udah, yang buat mau curhat silahkan di email aja ke podcastyanterdalam@gmail.com. Kalau DM sih boleh, tapi bakal lama responnya karena banyak banget, jadi mohon maaf. Lebih baik biar lebih fokus ke podcast yang terdalam@gmail.com. Gitu. Ya udah, kita lanjut ke segmen terakhir. Oke, segmen apa tadi? Kata yang terdalam. Dia yang bikin program, dia yang lupa. Astaga, ya ampun, belum lulus juga. Ya, kata yang terdalam. Seperti biasa ini prosa yang dibuat sama yang terdalam. Banyak kan prosesnya dia yang nulis nih. Enggak juga bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Oke, kita bacain. Lu deh yang baca, kalau gue tuh suara sama aja sih. Enggak cocok suara gue tuh. Ya kalau orang denger tapi ngeliat muka gue nggak enak. Oke, lanjut ya. Untuk segala rasa yang pernah ada, yang terucap dan yang tak terungkap, akankah berakhir bahagia atau berbalur lara? Wih, tuh kan. Ini akan ada di buku Untuk Melewat Kata dari Yang Terdalam. Ditunggu bukunya ya. Mau dibahas nggak? Apa lo lagi terkenang cerita latar belakangnya prosa ini? Gua tuh ngapain? Tapi ini gue suka loh tuh, mewakili untuk segala rasa yang pernah ada, yang terucap dan yang tak terungkap, ya kan? Lengkap loh. Akankah berakhir bahagia atau berbalur lara? Oke. Endingnya selalu dua ya? Siap nggak? Ya. Ya, endingnya selalu dua. Karena kan opsinya selalu ke diri dua yang membaca kan? Bukan. Maksud gue adalah, gue langsung kebayangnya adalah nih, lu suka sama orang, begitu suka opsinya dua, diterima dan enggak, suka atau lara. Iya. Oke, kita ambil opsi yang suka juga nih, jadian, timbul lagi masih pacaran kan? nih, timbul lagi nih, apakah nikah apa putus, suka dan lara lagi. Oke. Kalau nikah ketika pun, nikah juga gitu, either selamanya cerai atau ditinggal mati. Iya. Kalaupun cerai, apakah cerainya baik-baik, bahagia, atau cerainya berdrama, berbalut? Dan ya, selalu dua ya. Dan menurut gua apapun itu ujungnya pasti lara. Kok bisa? Ketika ditinggal mati. Oh ya. Tapi kemudian cuman emang cinta tuh tadi dibawa. Aduh jadi sedih. Dia dibawa tapi endingnya ya lu tetap lara gitu loh. Iya. Untuk sekian waktu, pada akhirnya mungkin akan bahagia lagi gitu kan? Karena gue ngomong gini juga kepikiran nih kemarin, kok jadi agak curhat ya. Loh, tapi bukan dari gue. Ini di rumah di komplek gue. 40 hari yang lalu suaminya meninggal. Ya ampun, oke. Karena COVID? Enggak. Karena stroke apa gitu, sakit apa gue lupa. Dan beberapa hari yang lalu si tantenya, si ibunya, si istrinya sakit, yang meninggal stroke. Jadi abis, kalau di Islam kan ada juga 40 harian tuh ngantar besek ke tetangga. Habis ngantar besek, stroke, kemudian meninggal. Ya ampun. Itu udah lama banget. Nah ini kejadian kedua. Oh ya, ada juga yang gitu? Sebelumnya ada lagi, kakek nenek. Oke. Di kompleks juga? Di kompleks juga. Nggak punya keturunan. Berdua aja. Ya ampun, terus si tantenya sakit, diurusin sama si om ini. Kita manggil Pak Uwo. Pak Uwo sakit, diurusin sama Pak Uwo. Terus Pak Uwonya meninggal.
Gak nyampe sebulan, maunya meninggal. Astaga. Itu tuh di komplek gua tuh sedih banget langsung tuh. Yang Soulmate ya. soalnya karena mereka cuma berdua. Kok nggak salah belum ada, nggak ada anak deh kalau salah. Ada apa ya? Gue lupa deh. Intinya gitulah. Terus mereka semua berdua jadi doang. harapan semua orang yang berpasangan gue rasa. Iya, cuma Hanya balik mau lagi. memisahkan, terus Apapun seperti itu gitu. endingnya tetap Iya sih, hara. Hara. Ingat Karena lagunya itu. sementara. Ya, makanya cocok kan sama gue. Sama Payung Teduh di atas meja. Iya, di atas meja. Iya nggak? Iya. Mau nangis nggak? Iya. Ini aku sakit. Nih. Tapi intinya begitu, balik lagi ke proses yang kita bikin ini. Gue pribadi yang nulis emang selalu mikir begitu, apakah endingnya itu suka ataupun lara. Dan menurut gue beda sama teman-teman yang lain, menurut gue endingnya akan selalu lara. Iya. Makanya Maria selalu ceritanya tuh dimatiin. Ya, jangan dibongkar ya, mau diam aja. ya udah segitu dulu dari kita. Buat kalian yang suka silakan di like, nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Komen yang banyak, kasih ide, kasih saran, kasih kritik, subscribe, loncengnya juga diaktifin biar tahu kita update video terbaru. Dan apa lagi? Stay happy, gitu nggak? Stay healthy. Oh, kita jadi ininya vlog kesehatan, kesehatan jiwa. Ya udah segitu dulu. Gua Novel dan Saya Gaby. sampai Bye. jumpa.